Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dede Hidayatullah. Nah, di sini kita akan mempelajari sebuah bahasa pemrograman, salah satunya adalah PHP, di mana kita akan menggunakan framework yang bernama CodeIgniter. Nah, CodeIgniter ini sendiri sudah sangat banyak digunakan di Indonesia terutama ya. Di sini teman-teman bisa membuka situs resminya yaitu codeigniter.com. Nah, kita akan langsung ke bagian unduh. Di sini teman-teman akan melihat beberapa 3 versi ya tepatnya, dari mulai CodeIgniter 3, CodeIgniter 2, 3 serta 4. Nah, jadi CodeIgniter yang akan kita pelajari sekarang, saya juga bisa analisis ya, kalau menganalisis dari project.co.id dan lain sebagainya. Ini masih banyak klien-klien yang menginginkan menggunakan bahasa CodeIgniter 3 ini. Nah, CodeIgniter 2 dan 3 ini strukturnya tidak jauh berbeda, namun untuk CodeIgniter 4 ini strukturnya agak jauh berbeda ya. Mungkin jauh berbeda ya gitu. Jadi udah menggunakan terminal sendiri, udah ada terminal sendiri yang bernama Spark ya. Jadi seperti Laravel, kalau Laravel itu artisan. Nah, kita akan memperdalam atau belajar bareng ya. Jadi belajar bareng, sharing bareng ya. Jadi kalau misalnya tidak ada mentoring atau apapun, kalau misalnya saya salah bisa teman-teman ingatkan di kolom komentar. Nah, sebelumnya saya sudah unduh CodeIgniter 3 ini. Teman-teman silahkan unduh CodeIgniter 3. Tadi saya sudah mengunduhnya. Di sini kita akan langsung mengekstraknya. Bagi teman-teman yang belum menginstal SAM ataupun software text editor, silakan untuk install terlebih dahulu ya. Oke, ini ke bagian desktop dan kita akan ngebuka folder SAM ya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum mau mengaktifkan SAM-nya, aktifkan dulu ya. Maaf, maksudnya SAM control dari mulai MySQL dan juga Apache. Kita akan copy paste folder ini ke SAM. Lalu di sini kita ubah namanya, silakan di rename. Di sini saya akan belajar CI. Untuk modul pembelajaran sendiri saya sudah buatkan di sini. Step pembelajarannya pertama pengenalan udah sesi pertama, yang kedua nanti di video kedua kita akan lebih mengenal view, route dan juga connection database. Yang ketiga kita akan create data, update data, delete data, join data, form validation, pagination, dan mulai untuk membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan CodeIgniter ini. So, kita akan membuka Visual Studio Code-nya terlebih dahulu atau text editor. Teman-teman bisa menggunakan text editor apapun aja, bisa Sublime, bisa Node++ ya, apapun itu. Yang tadi itu adalah belajar CI. Ini di foldernya sendiri teman-teman bisa melihat beberapa folder di dalamnya. Ada application, ada system, dan juga user guide.
Nah, untuk user guide ini bisa teman-teman hapus aja karena user guide ini merupakan dokumentasi. Untuk dokumentasinya sendiri sebenarnya bisa teman-teman lihat documentation, bisa teman-teman klik aja bagian documentation serta masuk ke online UG ya atau library ini ya. Nah, merupakan folder yang mungkin jarang atau tidak akan kita bahas di awal-awal atau akhir-akhir ya. Karena apa? Folder sistem ini kalau misalnya kita belum tahu alurnya, alur frameworknya dengan benar-benar, itu akan menyebabkan fatal error di setiap codingan kita berikutnya. Jadi kita akan lebih spesifiknya itu untuk membahas yang ada di bagian root of folder application ini. Nah, di root application ini ada chat, ada config. Nah, config ini di sini kita bisa melihat beberapa file yaitu config.php nanti untuk mengatur base URL website kita dan juga untuk mengatur seperti session, pengaturan session dan juga lainnya. Nah, ada juga constant. Mungkin saya juga jarang ya atau belum pernah menggunakan constant ini. Lalu di sini ada database, di sini untuk mengkoneksikan DBMS kita ya, bisa MySQLi, bisa MySQL, bisa SQL Server ya, ataupun SQLite atau DBMS lainnya gitu, tempat penyimpanan data. Lalu ada doc type. Ini untuk format-format tipe aja, apa kegunaan file hook ini, apa kegunaan memchat ini apa gitu kan. Di sini ada migration, lalu mungkin untuk PowerPoint dan lain sebagainya. Lalu di sini ada bagian root. Bagian root ini untuk menentukan default controller ya, default controller atau controller yang akan digunakan. Nah, user agent ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengidentifikasikan para pengguna atau pengunjung website kita itu menggunakan platform apa, device apa, dan juga menggunakan HP apa atau OS apa gitu. Nanti kita akan bahas atau kita gunakan di video-video berikutnya. Kita akan fokus ke pengenalan strukturnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada bagian controller. Nah, di bagian controller ini yang akan paling sering kita gunakan. Jadi tadi kita akan melihat di folder config, tepatnya di routes.php, kita melihat default controller. Di sini bacanya paling bawah ya. Nah, di sini tuh memerintahkan welcome. Nah, welcome yang dimaksud ini adalah controller welcome yang ini. Jadi default controller tadi yang ada di root itu mengidentifikasi atau memerintahkan si welcome ini adalah controller yang paling awal dibuka seperti itu. Untuk memerintahkan this load view welcome message. Nah, this load view ini masuk ke bagian view yang ini. Nah, jadi di sini perintahnya saling berkaitan gitu. Dari mulai root memerintahkan untuk mengaktifkan fungsi yang ada di controller. Di controller juga dia untuk melihat atau kepada user atau kepada pengunjung kita untuk memperlihatkan view bagian welcome message ini. Jadi saling berhubungan ya. Nah, di sini juga kita akan melihat helper. Nah, di sini kosong ya, tapi kita bisa membuat helper baru. Kalau misalnya di sini kosong berarti untuk sebagian helper yang disediakan di CI ini ditaruh di folder sistem yang tadi kita tidak akan sentuh itu. Lalu di bagian sini juga ada library, sama library juga seperti helper. Lalu ada juga language, ini untuk kita menggunakan nantinya dual bahasa atau multi bahasa. Nah, di sini juga ada folder model. Model ini folder yang nantinya akan berurusan dengan DBMS atau database kita ya. Kegiatan yang akan dilakukan di website kita. Nah, si model ini yang nanti akan berurusan dengan database atau penyimpanan. Sedangkan si view ini untuk pada
viewers ya, atau kepada pengunjung website kita. Well, kita akan buka host. Tadi direktorinya apa? Direktorinya adalah apa tadi, belajar CI ya. Sorry, kita hapus aja ini, belajar CI. Nah, kita enter aja. Nah, well, di sini adalah default untuk view dari CodeIgniter 3 ini. Nah, default ini adalah mereload atau menampilkan di slot view welcome message. Dan di welcome message ini kita bisa melihat beberapa style dan juga struktur HTML untuk menampilkan tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan view ini kita akan membahasnya di video berikutnya. Kita akan ubah-ubah tampilan view dan juga untuk membuat controller baru atau fungsi baru di dalam controller. Nah, untuk video pengenalan ini kita cukupkan sekian.